Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami di Indonesia Kita. Bu Rocky, ada statement dari Pak Hasto mengatakan bahwa kalau hal yang bagus-bagus ada benefitnya, itu adalah perannya Joko Widodo. Kira-kira bahasanya demikian, walaupun mungkin tidak terlalu persis sama. Saya sempat mendengar hal tersebut. Tapi kalau misalkan ada yang nggak populer, ada yang nggak bagus, itu adalah perannya PDIP. Sebagai pengamat sosial, sebagai akademisi, apakah memang melihat hal tersebut terjadi dinamikanya beberapa waktu yang lalu ketika yang keduanya ini masih berjalan, satu presiden, satu juga partai pengusung presiden? Ya kan, semua peristiwa ini post factum. Dan setelah terjadi clash, maka keterangan Hasto itu masuk akal. Kan begitu ceritanya kan. Karena sebelumnya ya dua-duanya itu ada di dalam kolam yang sama tuh, yang suka saya ledek dulu kan. Wah, ini 200 kolam kalian tuh. Tapi kemudian moral berubah. Jadi ethics dari PDIP itu akhirnya menenggelamkan semua yang disebut sebagai Anda satu kolam. Lalu terjadi pemisahan antara minyak dan air itu. Jadi PDIP merasakan dia air bersih itu. Dan itu faktanya memang betul. Kan dia menyebut diri air bersih karena dia bahkan mampu untuk mengatasi kungkungan moralnya. Mestinya dia bela Jokowi terus-menerus kan. Seperti adek itu. Tetapi PDIP melihat bahwa saya akhirnya harus mengakui bahwa ini kader buruk kami. Jadi dengan pengakuan dosa itu PDIP terbebas dari semacam ya EU pakeu atau basa-basi lagi. Karena itu Hasto ambil kesimpulan itu bahwa kalau jelek itu ke PDIP, kalau bagus you yang klaim gitu. Padahal dari awal kita tahu Megawati kasih sinyal terus-menerus, Pak Jokowi jangan 3 periode, jangan perpanjang, jangan main-main. Tapi kan nggak kejadian Bang 3 periode. Iya justru itu, karena itu PDIP anggap kami udah kasih moral imperatif loh. Itu yang menyebabkan PDIP merasa lega kalaupun dia hajar. Ya lu bagian iya, tapi kita udah tahu bahwa kita udah cut loss ya. Kan itu di situ moralnya Ibu Mega tuh. Oke, gimana nih Bung Adi? Ya saya pasti nggak setuju lah sama Rocky ya. Harus begitu. Harus begitu kan. Jadi begini, sebetulnya saya rasa PDIP salah sekali memperlakukan Jokowi dengan cara yang salah sekali ya. PDIP barangkali tidak membayangkan bahwa Jokowi bisa sedemikian populer di mata masyarakat sehingga di menjelang dia turun dari masa jabatannya popularitasnya sekitar 80% kan. Nah, kesalahannya adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir kelihatan sekali bagaimana PDIP, terutama Bu Mega ya, memperlakukan Jokowi sebagai, misalnya dia berulang kali bilang dia ini petugas partai ya, kemudian dia juga ketika Megawati memerintahkan agar kader-kadernya menolak kehadiran Israel, itu tanpa sama sekali memberitahu Pak Jokowi bahwa itu akan terjadi. Dan itu yang membuat Pak Jokowi, salah satu peristiwa yang membuat Pak Jokowi itu sangat kecewa adalah kasus Piala Dunia tersebut. Kemudian juga ketika pemilihan pengumuman Mas Ganjar dan Pak Mahfud sebagai Capres dan Cawapres itu sama sekali tidak melibatkan Pak Jokowi. Kemudian ada kasus yang Bu Megawati memanggil Pak Jokowi di ruangannya di mana dia duduk di kursi kecil itu. Semua hal itu dibaca dari perspektif komunikasi sebagai penyudutan Pak Jokowi ya. Jadi kalau sekarang Mas Hasto bilang bahwa ketika buruk kita yang kena ya, ketika baik Jokowi yang kena. Kalau saja menurut saya PDIP terus-menerus berada bersama Pak Jokowi di tahun-tahun tersebut ya, dan tidak menganggap misalnya Bu Mega jangan pernah membayangkan bahwa kemenangan PDIP pada 2014, 2019 itu terjadi karena PDIP dan Pak Jokowi itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya kalau tidak ada PDIP, itu salah sekali. Nah, nggak salah dong, bener dong. Nanti dulu. Kan ini pendapat saya nih ya. Kan sekarang begitu nggak ada Jokowi drop lagi gitu kan. Nah saya ingin mengatakan bahwa bentuk-bentuk ekspresi permusuhan semacam itu justru merugikan PDIP dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi kalau bagus di Pak Jokowi, kalau buruk Pak PDIP, itu dibaca orang sebagai ini partai baper amat sih. Yang kita sesali begini, Bang Silverster, Hasto itu kan adalah seorang sekjen ya, doktornya aja 2, iya kan? Satu di Universitas Pertahanan, satu di Universitas Indonesia. Tapi kok logika berpikirnya seolah-olah tidak mengerti hukum gitu loh. Kalau berulang-ulang Hasto mengatakan periksa Pak Jokowi, adili Pak Jokowi dan seterusnya, harusnya dia sadar dong bahwa dasar untuk dia mengatakan itu harus ada dokumen dan bukti. Ngapain ngoceh? Langsung aja ke KPK, langsung aja ke kejaksaan. Kenapa ini tidak dilakukan tapi lebih cenderung untuk membangun sebuah
persepsi kepada publik. Menurut Bang Sil ini ada apa dengan Hasto dan PDIP khususnya? Jadi begini Bang, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, akan mencari era dan masanya sendiri. Jadi akhirnya sekarang ini masyarakat atau kita semua baru sadar gitu loh, bahwa yang menghancurkan bangsa ini, ya kan, yang mengadu domba bangsa ini, ya mereka-mereka ini Bang. Contohnya kita melihat waktu kejatuhan Gus Dur, ya kan. Gus Dur ini jatuh kan dikeroyok oleh mereka-mereka ini Bang. Jadi orang-orang ini Bang tidak akan berubah, gitu loh. Saya dulu berpikir bahwa Mak Banteng ini adalah ibu pemersatu bangsa yang akan mengurus wong cilik, ya kan Bang? Dan nasionalisme di atas segalanya, ya kan? Karena selain anak ideologis juga anak biologis dari Bung Karno. Tapi kan kalau kita lihat sekarang Bang, Bung Karno nangis Bang di alam sana gitu loh. Rakyat pun nangis Bang. Ya kita lihat dari kejatuhan Gus Dur itu Bang. Bagaimana mereka berkomplot rame-rame menjatuhkan seorang Gus Dur. Gitu loh. Jadi menurut Bung Sylvester, KPK nggak perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh Hasto itu? Ya nggak perlu Bang. Mau menanggapi apanya, buktinya nggak ada kok. Melakukan pemanggilan misalnya, pemeriksaan misalnya. Ya kan sekarang begini Bang. Nanti kan dibilang KPK tebang pilih. KPK memanggil seseorang kan paling tidak kan ada indikasi, ya kan, pelanggaran pidana atau korupsi dan sebagainya. Ada indikasi dulu Bang. Ternyata kan kalau nggak ada gimana? Orang mereka datang laporan ke KPK hanya ngobrol-ngobrol, habis itu keluar di wartawan, ya kan, baru cerita gitu loh. Tapi ini dipercaya Bang gitu loh, ya kan. Nah, ini sama seperti kemarin kami ketemu Pak Jokowi. Ada salah satu menteri koperasi Budiari ngomong presiden mau bikin apa namanya partai TBK. Padahal yang dipanggil bukan dia sendiri, tapi di media seolah-olah dia yang dipanggil gitu loh. Ya kan Bang? Ini saya juga harus luruskan ini kawan-kawan kita ini. Janganlah jadi orang sakit gitu loh. Dipanggil itu, diajak makan siang 30 orang di Menteng, ya kan. Nah, kami, biar saya jelaskan sedikit Bang, bahwa jangan sampai orang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu punya ambisi politik dan sebagainya. Bahwa waktu itu Pak Jokowi kangen-kangenan sama kita, 30 orang, ya kan. Nah, Budiari ini paling terakhir datang, telat lah. Jadi ini true story ini ya? True story, ya kan. Jadi pertama Pak Jokowi minta kita semua kompak, ya kan. Karena tantangan dari yang kemarin masih kalah pilpres itu, residunya masih ada. Jadi kita bagusnya memberi pemahaman kepada masyarakat. Kayak beliau sampai ngomong, Mas Silver nih bagus nih, sering tampil di media. Gitu, teruskan katanya gitu kan. Terus intinya kita mensolidkan Prabowo Gibran, ya kan. Dan juga partai-partai koalisi ini, agar Pak Prabowo Gibran ini bisa berhasil di 2019. Jangan sampai ada 2029. Jangan sampai saat ini kan dari kemarin sudah ada nih, Bang. Dan Presiden mengatakan bahwa kalian bukan lagi relawan saya, tapi relawan Prabowo Gibran. Gitu loh. Itu itu penegasan Pak Jokowi. Iya kan, dan memang benar kan kita termasuk bersama masyarakat yang memenangkan Prabowo Gibran kemarin itu. Semua kerja keras untuk itu. Karena apa, Bang? Ini sebelum yang lain ya, bersyukur kemarin itu kita nggak milih Ganjar. Kalau nggak sekarang ini kan udah terbukti. Bagaimana seorang Ibu Megawati melarang kadernya untuk ikut retret. Para petugas partai ini. Untung yang kita pilih dan rakyat merestui, yang jadi itu Pak Prabowo. Orang yang tidak bisa diintervensi oleh pemilik partai, politisi busuk, penjahat, pengusaha hitam dan asing. Nah, jadi pertama itu. Yang kedua, Pak Jokowi ngomong minta restu, saya diminta oleh Pak Prabowo bersama Pak SBY, termasuk Bu Mega, untuk menjadi penasihat dan lentara. Nah, terus gimana? Saya bilang, wah
Saya satu orang pertama bilang itu bagus sekali Pak, gitu. Karena ada aset BUMN dan uang rakyat itu ada 14.000 triliun lebih yang nantinya akan dikelola Danantara, yang mana akhirnya nanti tercapai pertumbuhan ekonomi 8% yang diinginkan oleh Pak Prabowo dan kita semua, itu kan Bang, Danantara ini. Terus kita bilang setuju. Terus terakhir ada juga bagaimana nih mengenai, kan teman tanya, ini Mas Gibran kok nggak ada apa namanya, seperti tidak ada gerakan. Padahal Mas Gibran tetap jalan sebagai seorang wapres Bang, hanya memang pemberitaannya mungkin kurang. Jadi Pak Jokowi selama ini mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengintervensi baik Pak Prabowo atau Mas Gibran. Tapi khusus ke Mas Gibran, beliau hanya berpesan ojo kemajon. Jangan terlalu maju lah. Jadi tetap Wapres ini adalah pembantu presiden yang akan melakukan acting apabila presiden berhalangan atau diminta. Dan Pak Jokowi mengatakan bahwa sama seperti waktu 2014 beliau dengan Pak Yusuf Kalla dan kemarin 2019 dengan Pak Maruf Amin. Jadi ceritanya sama. Dan juga kan di situ ada konsolidasi, ya kan, bukan hanya antara Wapres dan Presiden Bang. Tapi di antar kementerian ini kan sekarang lagi konsolidasi terus. Dan kita lihat yang retret kemarin ini salah satu untuk mencapai kesulitan untuk membangun bangsa. Nah, dan terakhir waktu tiba-tiba ada teman-teman ngusulin, Pak Presiden kalau bisa bikin partai. Yang TBK itu gimana? Presiden ketawa-ketawa. Masuklah si Budiari. Paling telat ini Bang. Jadi bukan dia dipanggil sendiri gitu loh. Saya harus menadarkan ini kawan-kawan yang keliru lah. Karena kawan-kawan kami kemarin juga kok itu kan sebenarnya pertemuan tertutup, ya kan. Hanya kangen-kangenan, ya kan, pembekalan dari Pak Jokowi ke kita. Kenapa harus diumbar ke media? Ya. Dan diumbarnya juga salah, seolah-olah Pak Jokowi itu akan membuat partai TBK. Enggak. Memang hampir mayoritas teman-teman itu senang Bang Pak Jokowi. Hanya saya satu orang yang angkat tangan, Pak, saya nggak setuju. Kalau, oke, partai TBK-nya saya setuju. Tapi yang ngurusin ya orang lain, anak-anak muda lah, entah Mas Gibran atau siapa gitu lah. Tapi bukan Pak Jokowi, karena saya bilang, mohon maaf Pak Presiden, Bapak ini adalah seorang negarawan yang harus di atas semua partai. Yang kedua, Bapak sudah mencapai puncak karir politik dengan menjadi wali kota, dipilih rakyat, gubernur, presiden 2 kali, bahkan bisa mengendorse Prabowo Gibran menang ini menjadi kingmaker lah, mengalahkan Bu Mega sebagai queenmaker. Jadi Pak Jokowi bilang, oh iya, walaupun kalian semua setuju, satu orang ini saya juga paling dengar ini kalau Mas Silver yang ngomong, gitu.